Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab 1 bagian B, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Primagani. Saya Nurlela Apriliani. Saya Salina Bila Zahra. Saya Dinda Lestari. Langsung saja ke videonya. Bye-bye. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pertama, hak dan kewajiban dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, A. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Kewajiban warga negara sesuai sila pertama sebagai berikut. Yang pertama, membina kerja sama dan tolong-menolong antar umat beragama. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama dan antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang harmonis. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dan yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini yaitu pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa mendiskriminasi suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan tidak semena-mena kepada orang lain. Yang keempat, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur persatuan di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban warga negara sesuai sila ketiga, pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk satu, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dan yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Penjelasan nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu pertama, setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Yang kedua, tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas. Yang ketiga,
adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Yang keempat, kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana, dan kerja keras. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Yang keenam, menolong adanya kesewenang-wenangan, serta pemerasan kepada sesama. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Berikut hak dan kewajiban dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai instrumental sila pertama terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai instrumental sila kedua Pancasila tertuang dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 26 ayat 1, 2, dan 3, pasal 27 ayat 1, 2, dan 3, pasal 28, pasal 28A ayat 1, pasal 28B ayat 1 dan 2, pasal 28C ayat 1 dan 2, pasal 28D ayat 1, 2, 3, dan 4, pasal 28E ayat 1, 2, dan 3, pasal 28F ayat 1, pasal 28G ayat 1 dan 2, pasal 28H ayat 1, 2, 3, dan 4, pasal 28I ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, pasal 28J ayat 1 dan 2, pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, serta pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai instrumental sila ketiga Pancasila tertuang dalam pasal 1 ayat 1, 2, 3, pasal 32 ayat 1 dan 2, pasal 35, pasal 36, pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36C. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai instrumental yang terkandung dalam sila keempat Pancasila tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Pasal 1 ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 6A, pasal 7, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 11, pasal 16, pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22, pasal 22A, pasal 22B, dan pasal 37. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai instrumental sila kelima Pancasila tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 Amandemen pasal 27 ayat 1, 2, dan 3, pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, serta pasal 34 ayat 1, 2, 3, dan 4. Hak dan kewajiban dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Sikap positif yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. A. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga tercipta kerukunan. 2. Menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan orang lain. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban orang lain. 2. Saling mencintai dan tenggang rasa sesama manusia. 3. Tidak semena-mena kepada orang lain. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. 5. Saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. C. Persatuan Indonesia. 1. Menciptakan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Bangsa sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia. 4. Memajukan
pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 2. Tidak memaksakan kehendak orang lain. 3. Pengambil keputusan melalui musyawarah untuk kepentingan bersama. 4. Menerima dan melaksanakan setiap hasil musyawarah. 5. Bertanggung jawab setiap keputusan bermusyawarah secara normal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. 2. Tolong-menolong antar umat manusia. 3. Menjauhi sikap perasaan terhadap orang lain. 4. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. 5. Rajin bekerja sama. Dan 6. Menghargai hasil karya orang lain. Sekian video presentasi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.